Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Berkenan hadir pada pagi ini yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI, Ibu Dr. Puspita Lisdianti, yang kami hormati narasumber Bapak Syarifin Firdaus, PhD, Molecular Breeder, Korteva AgriScience Seed Indonesia, yang kami hormati moderator Ibu Yasanti Berlinda Paradisa, MSc, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti knowledge sharing seminar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti. Dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Wadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita mendapatkan narasumber yang luar biasa, Pak Syarifin Firdaus. Terima kasih Bapak sudah bersedia menularkan ilmunya kepada kami. Saya juga senang sekali hari ini kita akan langsung ya ke berbincang-bincang dengan industri bagaimana sih bibit yang baik ya tentunya. Saya juga akan belajar banyak nih Pak. Kita kan memang penyediaan bibit itu kita juga masih impor ya. Saya kalau mau nanam sayuran aja itu banyak yang bibit-bibitnya masih impor. Ya, semoga kita mendapatkan manfaat dari knowledge sharing seminar ini. Kemudian Pak, perlu saya sampaikan bahwa knowledge sharing seminar di biotek itu kita bisa diskusi mendalam ya, bisa berdiskusi mendalam dan juga nantinya bisa bertanya ya Pak ya tentang trik dan lain-lain lah, segala hal tentang topik hari ini. Kemudian terima kasih juga Mbak Yasanti yang berkenan untuk menjadi moderator. Dengan demikian knowledge sharing seminar hari ini saya buka. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Wardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti atas sambutan dan pembukaannya. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara hari ini, mari bersama-sama kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, acara kami serahkan kepada moderator, kepada Ibu Yasanti Berlinda Paradisa, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Yasanti yang akan membantu acara knowledge sharing seminar pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan Bapak Syarifin Firdaus sebagai pemateri pada hari ini. Bapak Syarifin, sebelumnya saya akan perkenalkan sedikit mengenai Pak Syarifin Firdaus. Beliau merupakan molecular breeder dari Korteva AgriScience Seed Indonesia. Banyak sekali penelitian beliau yang telah dilakukan, salah satunya adalah identifikasi dan pemetaan QTL ketahanan terhadap tanaman tomat ya Pak ya, tomat dan cabai terhadap kutu kebo atau whitefly. Namun pada kesempatan hari ini beliau akan menyampaikan materi kepada kita semua dengan tema Genetic Discovery of for Disease Resistant in Crops. Sebelum Pak Syarifin menyampaikan materinya, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yakni knowledge sharing pada pagi hari ini akan kita langsungkan dengan 2 sesi, yakni sesi pertama pemaparan materi dan sesi kedua diskusi.
Oleh karena itu, saya mohon bantuan Bapak Ibu selama penyampaian materi dari narasumber untuk berkenan mematikan mikrofon agar pemaparan materi dari Bapak Syarifin dapat berjalan dengan baik. Dan jika selama pemaparan pemateri ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Syarifin untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Yasanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya yang terhormat kepada Ibu Kapus Puslit PP Biotek ya, PS Biotek, Puslit Biotek LIPI, kemudian juga teman-teman peneliti, semua peneliti di Puslit Bioteknologi LIPI dan teman-teman dari tempat lain ya mungkin yang gabung pada pagi hari ini. Ya sebenarnya saya memberanikan diri karena komunitasnya yang jelas saya sudah tahu orang-orang yang sangat kompeten di penelitian, sementara kami sendiri dari dunia yang sangat sempit itu ya, istilahnya kacamatanya hanya kacamata kuda gitu ya, makanya saya beranikan diri untuk mengiyakan permintaan dari teman di Pusli untuk mengisi acara ini. Tentunya semangat saya sebenarnya untuk knowledge sharing dan menambah pengetahuan yang ya harapnya dari saya sendiri itu mendapatkan banyak ilmu juga dari acara ini. Ya mungkin itu. Kemudian saya akan start sharing untuk pagi hari ini ya. Apakah bisa dilihat untuk ininya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya oke, terima kasih. Oke, langsung saja ke apa yang akan saya diskusikan di sini ya. Jadi terkait sama sesuai dengan tema yang akan kita ini sebenarnya genetic discovery for disease resistant in crop sangat luas memang, kemudian juga sangat general untuk memberikan spesifik karena memang untuk saat ini yang saya tekuni atau yang sedang saya ya selama ini ya terkait sama disease resistant, termasuk juga di perusahaan yang kami bekerja, itu juga terkait sama ketahanan terhadap berbagai macam penyakit yang ada di Indonesia terhadap jagung. Ya karena saya pertama main crop-nya adalah jagung, yang kedua adalah padi. Nah kemudian untuk saya sebenarnya sebagai breeder scientist di Corteva, sebelumnya namanya DuPont. Ya PT DuPont, yang sebenarnya PT DuPont mengakuisisi perusahaan breeding Amerika yang dengan brand produknya Pioneer. Jadi benih Pioneer yang brand produknya untuk perusahaan kami. Nah oke, langsung saja ya, langsung ke keyword. Ini nggak tahu ini bisa kelihatan semua jadinya. Oke, terkait sama tema tadi ya. Jadi saya mulai dari belakang ya. Jadi genetic discovery for disease resistant in crop. Jadi pertama adalah crop yang akan kita bahas. Jadi ini sekalian kita sebagai batasan yang akan kita bahas. Jadi crop terhadap secara general adalah tanaman atau tumbuhan. Kemudian crop adalah tanaman yang bersifat biasanya komersil, dia bersifat ekonomis. Nah, kemudian di sini sangat banyak sekali terkait crop ini dan cukup menarik juga karena end produknya adalah sesuatu yang bisa membantu para grower, terutama petani, sehingga bisa membantu di level tingkat petani pada akhirnya nanti akan membantu di sufficient atau food security secara umum. Jadi itu utamanya yang akan kita kenapa kita fokus ke crop. Sementara selain crop bisa sebenarnya cukup menarik juga, banyak sekali yang untuk sebagai peneliti kita sangat tertarik untuk melihat fenomena-fenomena yang terkait sama tanaman, terutama di
ketahanan terhadap penyakitnya. Nah, kemudian yang kedua adalah disease. Disease ini salah satu dari biotic stresses. Jadi ketika saya ambil PhD dulu di Wageningen bersama Mbak Yuni dari dari LIPI juga ya. Jadi saya kelompoknya adalah kelompok stres itu di plant breeding. Jadi memang kita di situ banyak peneliti terkait sama berbagai macam cekaman terhadap tanaman ya, baik biotik atau biotik menjadi satu, kita bisa sharing. Nah, ini kita batasi untuk yang bersifat disease atau disease berarti dia lebih cenderung ke arah ke patogen ya, bersifat mikroorganisme. Ya mungkin pest juga akan secara umum bisa saja kita interrelated sebenarnya secara general defense. Nah, kemudian yang ketiga di sini resisten atau ketahanan. Jadi ketahanan itu adalah salah satu bentuk pertahanan ya, pertahanan tanaman supaya survive terhadap berbagai macam cekaman tadi, berbagai stres ya. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini yang saya ambil cukup ada beberapa ini dari gandum atau dari padi yang di situ ada yang kena rust, kemudian yang satunya ada yang clean atau bersih tidak bisa diinfeksi oleh rust. Kemudian yang sebelahnya ini adalah jagung, yang satunya yang sebelah kiri diinfeksi oleh Northern Deep Blight atau NLB. Ini biasanya sangat, kalau memang jagung tidak bagus tidak bagus ketahanan terhadap NLB, dia akan rusak seperti itu. Sementara di sebelahnya adalah varietas jagung yang tahan, artinya dia tidak bisa diinfeksi oleh NLB tadi. Nah, makanya di sini ketahanan nanti akan kita seperti apa sih ketahanan itu? Ya, jadi bahasan kita sebenarnya supaya apa? Nanti kita lebih fokus sebenarnya gitu dalam menjadi bidikan, membuat bidikan atau target di dalam breeding atau di dalam mengungkap background latar belakang dari ketahanan tadi, atau dalam hal ini adalah gen yang terkait sama ketahanan. Jadi kita fokus sehingga kita dalam waktu biaya yang efisien, kita bisa menghasilkan yang sesuai yang diharapkan. Artinya walaupun tidak tinggi tapi memang di situ ada banyak pertimbangan sekali yang menjadi fokus penelitian kita. Nah, kemudian yang keempat adalah genetik ya. Jadi karena ya di sini kita ada ya kita sebut dengan native trait ya. Native trait itu adalah ketahanan yang memang ada pada tanaman tersebut. Nah, ini kalau kita lihat juga sebenarnya ketahanan itu bisa dikontrol dengan berbagai macam ya, bisa dengan chemical control, pestisida, fungisida, atau dengan cara crop manajemen yang bagus, clean, sanitary dari lahan, itu bisa untuk mengkontrol ini. Tapi kita coba genetik karena memang kontribusinya genetik resisten itu sangat menarik, dan memang juga dari sisi sustainability ini adalah yang paling sustainable, artinya yang secara environmentally dia cukup ramah. Kemudian yang terakhir adalah ya ini yang sebenarnya menjadi PR kita, cover, supaya tidak tertutupi. Bagaimana itu ya nanti akan kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan dalam waktu 1 jam ke depan kita bisa sharing banyak ilmu terkait sama ini. Jadi tidak ada spesifik penelitian, tapi ini kayak general saja dengan beberapa kasus yang saya munculkan dari penelitian saya terutama ya, yang terkait di dulu ataupun yang di perusahaan. Nah, ini ada beberapa contoh penyakit ini terjadi di dataran tinggi di Sumatera Utara, daerah Sumatera bagian northern part of Equator, itu penyakitnya sangat banyak sekali untuk jagung, atau bahkan petani itu kadang walaupun sudah berbuah tapi tidak bisa dipanen karena busuk. Kalau kita lihat di sini busuknya itu ada yang dari bawah, ada yang dari atas. Ya, ini yang dari bawah itu Diplodia, yang di atas itu Gibberella. Biasanya Gibberella itu di ketinggian 600 meter ke atas, kemudian yang bawahnya ini, yang Diplodia ini biasanya muncul di bawah 600
MDPL ya. Jadi memang di sana mewajibkan ketahanan terhadap busuk tongkol ini. Ya, kalau kita lihat makanya kalau ke sana di musim hujan itu biasanya varietas tentu aja yang bisa kita lihat bisa survive di sana. Jadi tidak sebanyak varietas jagung yang ada di dataran rendah. Ya, jadi karena apa? Karena memang ada batasan di sini. Itu menarik sekali untuk kita ungkap untuk mendapatkan varietas-varietas yang tahan. Terutama kita di sini ada yang kita targetnya kalau di perusahaan kita kan hybrid ya. Jadi nanti breeding hybrid mungkin bisa saya kemukakan secara oral aja. Jadi lewat ya nanti diskusi saja. Tidak ada data-data di sini karena memang saya membatasi untuk data-data yang bersifat saya khawatirnya ada apa implikasi nanti tidak boleh dipublikasi atau di mana, saya kurang terlalu paham itu, makanya tidak saya munculkan di slide ini. Oke, saya lanjut. Oke, sekarang plan pathogen interaction. Sebenarnya ini umum ya, umum. Tapi ini general review, sebenarnya view supaya kita harapan saya kenapa memunculkan ini supaya kita memiliki pandangan yang cukup luas, ya, cukup luas. Kemudian kita bisa dari pandangan tadi itu bisa memilah ketahanan tadi karena dari sisi genetik interaksi juga itu spesifik ya, sehingga nanti pertimbangan-pertimbangan seperti katakanlah ketersediaan prasarana sarana, kemudian dari target komersil juga, karena kalau memang kalau katakanlah kita survive di lahan, katakanlah kalau tahan separuh aja sudah cukup, itu petani sudah senang. Kita nggak perlu terlalu mengharapkan mendapat 100 yang benar-benar tahan terhadap penyakit tersebut. Jadi ini sebagai gambaran aja. Kemudian tanaman dan patogennya tersendiri itu adalah koeksisten ya, stage dalam evolusi untuk survive. Ya kalau kita lihat secara evolusi ya, itu jenis evolusi yang kita lihat ya, bagaimana interaksi antara keduanya koeksisten tadi, bisa saja di sini bisa kita katakan yang kuning ini adalah yang tahan gitu ya. Jadi dalam paparan penyakit ada juga di situ suatu populasi tanaman tadi atau suatu jenis tanaman tadi itu dipisah ya. Jadi nggak tahu ini ada 4 jenis ini pemisahannya bisa ya terisolasi benar ya, katakanlah memang terpisah karena barrier, physical barrier. Kemudian yang kedua ini itu memang ada relung ya, new niche extend, artinya ada eksklusi di situ dari populasi tadi tereksklusi ya, tereksklusi sebagian kecil. Kemudian yang ketiga ini sebenarnya agak tereksklusi tapi dia masih ada interaksi, ada daerah yang tertransisi. Nah, kemudian di sini yang keempat itu ada mutasi ya, ada mutasi gen yang bergulir di suatu populasi tadi dan dia membentuk populasi tersendiri sebenarnya. Berarti dia membentuk ketahanan tersendiri. Nah, nanti lebih lanjut dia akan terpisah. Dan pada akhirnya dia sebenarnya kemiripannya adalah sama, walaupun dengan proses yang berbeda-beda. Ya, jadi dalam hal ini tanaman sendiri sebenarnya mau keluar dari itu secara natural, dia keluar dari cekaman tadi dengan adanya mutasi atau seperti apa ya. Nah, kemudian dia incompatible ya. Itu sebagai incompatibility tadi itu juga dikatakan sebagai ketahanan terhadap suatu penyakit tadi, yang incompatibility. Nah, kemudian juga di situ kalau sebaliknya, di situ ada susceptibility. Sebenarnya interaksi antar gen itu karena koeksisten tadi itu adalah ada sesuai dengan asas Floor tadi ya. Jadi dia memang memiliki keterkaitan ya, protein pada penyakit dan protein pada tanaman itu memang acceptable ya, dia link sehingga patogen tadi bisa mengintervensi tanpa ada serangan dari tanaman tadi. Itu sehingga nanti bisa melihat secara evolusioner seperti ini, kita nanti bisa mengarahkan seperti apa sih jemplasmnya, kemudian yang lain-lain. Dan ini kemudian saya jelaskan di sini ini secara umum.
ini nggak kelihatan ya. Jadi resistant genetic investigations. Ya pertama kita lihat ya ada beberapa komponen penting di sini yang terangkum pada chart ini ya. Jadi kita pertama germplasm dan disease. Jadi secara apa? Kita harus tahu germplasmnya, kita juga harus tahu enemies-nya, disease-nya, targetnya. Karena disease sendiri juga sangat beragam. Kalau kita salah disease, kemudian sudah jalan begitu jauh, nanti outcome-nya tentunya akan miss target juga. Jadi kita benar-benar di sini dituntut untuk melihat disease-nya seperti apa. Kemudian germplasm juga nanti strategik dari germplasm ketahanan yang akan kita pilih seperti apa. Jadi seperti itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait sama ini. Nah, kemudian juga ada komponen yang lain adalah ada dua di sini ya, kanan kiri, phenotyping sama genotyping. Ini saya kira semua sudah familiar dengan ini ya, tidak perlu detail seperti apa sih genotypingnya, jenisnya seperti apa, teknikalnya saya kira sudah clear ya. Nah, makanya di sini ada yang kita lihat forward breeding, ada yang kadang bisa kita sebut sebagai reverse breeding. Forward breeding itu apabila kita tahu genotipnya, pakai breeding biasanya pakai marker ya, atau pakai marker tadi kita cek pada suatu galur, kemudian setelah kita tahu galur ini mengandung marker tadi, mengandung penanda tadi, maka kemudian kita cek apakah benar ini sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu kita sebut sebagai forward breeding. Sebaliknya, apabila kita punya beberapa galur, kemudian kita cek ketahanannya dulu, kita screening. Nah, ini biasanya inilah yang kita lakukan di awal ya. Kita reverse breeding dulu. Kita lihat fenotipiknya. Oh, ini tahan, ini enggak. Kemudian kita akan ingin tahu apa background dari ketahanan tadi, faktornya apa. Nah, ini kita coba lihat dari genotipik datanya. Jadi untuk yang pertama kita akan banyak diskusi di sini terkait sama yang bawah ini ya, reverse breeding yang hijau ini. Jadi kita mulai dari phenotyping, kemudian kita lihat genotipiknya. Ya, kemudian ini ada datanya seperti apa, strukturnya seperti apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa langsung atau nanti saja, Mbak Yasanti? Mungkin dikumpulkan dulu, Pak. Mungkin Kumpulkan dulu ya, nanti biar. Oke ya, nanti bisa dicatat dulu kalau ada pertanyaan ya. Oke, lanjut. Oke, terkait sama germplasm ya, ini cukup menarik sekali. Jadi germplasm itu pertama sumbernya ya. Kita bisa berdasarkan landrace-nya itu dari mana? Misalkan dari daerah dataran berapa. Biasanya kalau kita koleksi itu kan ada etiketnya ya. Ya, ada paspornya dan itu biasanya melekat aksesi seperti apa. Nah, ini landrace biasanya kalau jagung itu cukup luas sekali. Ya, kemudian dari mana asalnya bisa kita cek, guys, bisa kita mana sih bisa targeted sebenarnya. Berarti tidak harus semua kita screening atau ya nanti kita lihat mana sih ini yang paling bagus yang dipakai landrace-nya ya. Kita target ketahanannya nanti seperti apa. Berarti ini adalah nanti pemahaman secara keseluruhan seperti itu sebenarnya yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian bisa saja dari spesies yang masih saudaranya ya, dekat, katakanlah di situ sesama jagung atau sesama sorghum atau sama, katakanlah kalau tomat kan banyak sekali juga relatifnya ya, ada Solanum yang komersil itu Lycopersicum, ada Solanum di situ ya Abrochaites yang masih sangat banyak sekali, sehingga nanti dari situ mana yang bisa kita pakai untuk ketahanan yang akan kita ambil. Sebenarnya itu targeted semua, jadi enggak, supaya nanti efisien di eksekusinya. Nah, kemudian reference ya, tentunya ini juga sangat penting kita punya referensi
ya. Referensi itu untuk apa sih sebenarnya? Ya tadi untuk fokus. Referensi bisa kita mengulangi lagi apa yang direferensi tadi, atau mengextend ketahanan tadi yang ada di referensi, atau kita yang lebih mudah biasanya kita mencari yang belum ada di referensi. Ya, kalau kita ambil S3 katakanlah ya, lebih aman itu kalau mengambil sesuatu yang belum ada referensinya, sehingga belum pernah dipublikasikan seperti itu. Sehingga biasanya lebih mudah untuk kita ya menjalaninya, karena itu kalau targetnya outcome. Tapi kalau memang targetnya adalah komersil katakanlah ya. Jadi ada banyak pertimbangan yang memang targeted sama cost sama outcome-nya itu harus benar-benar ada perhitungan. Ini teman resource. Nah, kemudian ya ini refresh saja sebenarnya defense. Defense itu kan kalau kita kategorikan ya, ada avoidance. Avoidance biasanya dia menghindari supaya tidak terserang oleh penyakit tadi, ya avoidance. Kemudian sebaliknya ada preference. Biasanya antar keduanya itu memang keterkaitan. Dia sebenarnya ada sesuatu yang mengundang penyakit malahan, ya. Tapi ada juga yang avoidance, katakanlah kutikulanya agak tebal, sehingga dia menghindari. Itu kayak physical defense aja ya, avoidance. Kemudian juga ya dia lebih berbeda secara morfologi dan seperti itu. Kemudian lebih banyak memang ketahanan yang pertama ini ketahanan terhadap serangga ya, ke serangga. Kemudian yang kedua adalah resistance. Resisten adalah tahan ya. Ini secara keseluruhan di sini ada tolerance. Toleran artinya kan ya seperti pengetahuan kita, toleran secara umum ya. Jadi toleran secara umum. Kalau resistance itu ada yang susceptible. Jadi resisten itu kemampuan tanaman untuk mengurangi populasi atau menyerang atau bahkan mematikan penyakit tadi. Itu resistance. Nah, kemudian kalau susceptible dia memang tidak berdaya, dia sangat mudah diintervensi oleh penyakit tadi. Jadi sebaliknya. Kemudian toleran tadi, kemudian yang toleran ini agak mirip dengan resisten ya. Toleran itu akan sabar membiarkan kan gitu kalau di ini. Di penyakit di sistem defense juga sama. Jadi kalaupun ada penyakit, artinya dia masih mengizinkan penyakit tadi menginfeksi, tetapi dia memiliki ketahanan supaya infeksi tadi itu tidak mempengaruhi terhadap performa dari tanaman. Ya, jadi yieldnya tidak terlalu banyak terubah katakanlah atau hasilnya. Atau kalau sayur katakanlah dia masih tetap bagus, walaupun sebenarnya di situ ada penyakitnya, cuman simptomsnya itu enggak terlalu terlihat. Ya, itu namanya tolerance. Nah, sebaliknya ada sensitif. Jadi ada sedikit saja tanaman tadi itu mati atau sangat berpengaruh terhadap performanya. Itu sensitif. Makanya di defense ini kita perlu mana sih yang paling bagus ya, yang menjadi target yang diinginkan sebenarnya, yang katakanlah bisa durability-nya atau kesinambungannya atau nanti enggak mudah dipatahkan seperti itu ya. Jadi di sini kita perlu punya basic pengetahuan juga untuk memilah mana yang menjadi target kita ya. Nah, kemudian ada juga memang banyak juga praktisi yang menyamakan ya resisten dengan toleran. Itu membingungkan juga kadang. Dia kadang ngomong resisten, dia kadang ngomong toleransi ya. Jadi kita cukup bedakan di situ karena memang mekanismenya berbeda. Kemudian kalau mekanismenya berbeda, genetik background-nya juga berbeda. Makanya kalau kita campurkan jadi satu, datanya nanti juga akan campur ya, akan campur sehingga nanti dianalisisnya akan bias karena tadi mekanisme macam-macam kita kumpulkan dalam satu populasi sehingga dalam analisisnya tidak bisa kita deteksi adanya asosiasi terhadap marker yang kita pakai. Itu pentingnya kita fokuskan atau mengerucutkan terhadap target defense-nya seperti apa yang kita inginkan. Artinya kalau
kita tadi itu men-screen jemplasem yang kita punya. Jadi di situ wah ini bagus, ini tahan. Jangan langsung ketahanan tadi itu katakanlah jadikan satu. Ya. Karena kita ada land risk A, land risk B, land risk C, ya. Kemudian ABC tadi itu sama-sama tahan, nggak bisa diinfeksi karena oleh Phytophthora, karena seperti itu. Nah, dari ketiga tadi itu perlu kita jeli lagi ya, kita bedakan, nggak bisa kita gabungkan. Kalau memang ketiganya itu memiliki mekanisme yang sama, kita lihat itu oke. Ya, tapi kalau berbeda itu lebih baik tidak. Ya, lebih baik kita fokus ke satu yang kemungkinan itu satu itu memang yang paling apa ya, yang paling bagus ketahanannya. Ya, tapi biasanya paling bagus, tapi dia secara genetik biasanya jauh. Nah itu dalam breeding atau dalam ini sangat apa pantangan juga kita terlalu membuat breeding antar dua parent yang cukup jauh ke kekerabatannya atau genetik apa jarak genetiknya, sehingga biasanya akan terjadi genetic drag atau ya apa beberapa unfavorable trait itu juga akan masuk ke elite line kita ya nantinya. Makanya itu pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita tahu ya, defense seperti apa sih yang kita harapkan. Nah, kemudian yang ketiga di sini ya ini terkait sama mekanisme ya. Setelah kita nanti ada tiga galur tadi atau 3 land risk tadi aksesi yang tahan, makanya perlu kita cek ya. Saya sebelum kita melangkah lebih jauh, karena lebih jauh tentunya kita akan melakukan marker dan lain-lain yang biayanya juga dan tentunya waktu juga nggak bisa kembali. Makanya kita lebih alangkah baiknya kita tahu ya seperti apa sih dia model ketahanannya ya. Ya, jadi kita bisa cek apakah dia lebih jeli ya physical atau chemical defense ya. Ya, physical defense contohnya memang dia secara fisik dia menghambat infeksi, katakanlah jumlah stomata ya, jumlah stomatanya lebih sedikit daripada yang susceptible gitu. Apa artinya? Jadi dia kemungkinan masuknya infeksinya penyakit tadi lebih kecil. Atau di situ stomatanya ada modifikasi sehingga atau ukurannya lebih kecil, stomatanya berbeda. Seperti itu akan sangat menarik kita untuk yang mana. Kemudian chemical defense. Jadi katakanlah kita membuat penapisan diferensial ya, diffusion screening untuk chemical yang ada atau memang atau dari patogen tadi kalau katakanlah dia mati kena apa populasinya terhambat atau bahkan dia mati, itu akan menarik. Kemungkinan dia bisa chemical ya, chemical kalau memang antara yang tahan sama yang tidak tahan tadi itu kita lihat secara fisikal itu sama semua gitu. Berarti kita mungkin bisa hipotesis asumsikan kemungkinan dia chemical ya. Jadi mana sih yang lebih durable ya nanti ke aplikasinya aja ya. Nanti di situ kita akan ada di sebelah bawahnya nanti. Kemudian ada yang lokal, ada yang sistemik ya, accurate respons. Jadi responnya itu katakanlah tanaman biasanya dia itu enggak apa-apa, cuman di daerah yang diinfeksi tadi dia langsung mati. Nah, itu biasanya lokal, kita sebut dengan lokal. Tapi kalau yang sistemik dia biasanya ya ini kita buktikan dengan apakah dia memang penjalarannya itu secara sistemik atau enggak. Biasanya kalau lari itu daerah-daerah infeksi dia mati sehingga dia tidak bisa menyebar. Kalau sistemik dia katakanlah infeksinya di akar, tapi dia bisa munculnya di daun. Artinya itu sistemik. Nah, kemudian yang perlu kita pertimbangkan yang lain adalah konstitutif atau inducible ya. Konstitutif artinya memang tidak ada penyakit. Trait ini selalu muncul. Kalau inducible itu biasanya memang terkait sama waktu, terkait sama umur, atau terkait sama infeksi itu ya. Itu akan memunculkan ketahanan. Makanya seperti katakanlah kayak vaksin gitu. Vaccinated. Atau kalau pada tanaman itu kita kasih elisitor ya. Elisitor sehingga dia akan membentuk arginnya muncul. Seperti itu inducible.
Nah, kemudian yang terakhir di sini range-nya ya, berdasarkan ketahanan tadi itu ya, itu ada host atau specific resistance. Jadi ketahanan tadi itu memang spesifik land risk katakanlah. Land risk yang lain dia tidak begitu atau pada satu spesies itu tidak tahan semua terhadap satu penyakit itu, yaitu spesifik, tapi dia tidak bisa tidak muncul di yang lain. Kemudian kalau non host ya, ini benar atau weight resistance ya, non host itu artinya ketahanan ini memang dia bukan hostnya, non host biasanya dari spesies lain ya. Kalau pada tomat itu ternyata di tomat itu tidak ada yang tahan ya, atau di cabai tidak yang tahan, katakanlah terhadap virus ya, virus CMV ya, CMV. Jadi saat ini itu tidak ada katakanlah cabai yang tahan terhadap CMV tadi. Hampir semua eksesi enggak ada. Makanya kita lihat bagaimana di kerabatnya yang dekat ya dengan cabai, katakanlah tomat ini. Ternyata CMV nggak bisa mengintervensi masuk ke. Nah ini seperti apa sih? Kenapa kok di tomat malah tahan gitu? Nah ini namanya non host. Nah ini kemungkinan bisa kita biasanya bisa melalui transgenik ya. Jadi setelah kita identifikasi gennya, kemudian kita transferkan ke cabai tadi ya. Yang nanti modelnya mungkin di akhir akan saya singgung sedikit terkait cis genetik tadi. Nah, kemudian dari patogen itu sendiri, ya saya ini kan sampai jam 10 ya. Ini tidak terlalu lama kan, Bu? Bisa ya, Bu? Tidak, Pak. Sampai jam berapa? Seminar kita sampai jam 11, jadi lebih dari jam 10 kalau materinya banyak nggak apa-apa. Oke ya. Tapi kita meluangkan waktu untuk sesi saja diskusi. Ini. 16 slide. Tapi oke, nanti kita lebih banyak didiskusi akan lebih bagus. Karena ini sangat umum, saya kira akan banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa kita diskusikan ya terkait sama ya, mungkin ada beberapa kasus menarik yang kita temukan bisa kita eksplor di sini ya. Nah, kemudian terkait sama patogen ya, patogen di sini memang kita mengetahui know your enemies. Ini biasanya ada filsafat orang Cina juga ya. Saya waktu belajar itu ada teman Cina, ya patogen dia sangat detail. Memang kalau kita ingin mengalahkan, kita harus jadi teman dari patogen itu pertama. Ya, jadi kita hari teman, kita tahu segala seluk-beluk dari patogen tadi. Jadi dengan kita tahu kelemahannya. Ini seperti itu. Jadi yang paling mudah, yang paling jelas kita pertama adalah kita tahu ID taksonomiknya, berarti spesiesnya apa, risknya apa. Kemudian kita bisa patovar apa. Kalau ada referensi akan lebih bagus sehingga kita tidak perlu memverifikasi sendiri, melakukan cek sendiri ya. Itu berdasarkan referensi cukup kita verifikasi kalau memang itu valid dan reliable kita bisa pakai. Kemudian yang kedua yang perlu kita tahu juga di sini biasanya kita melakukan pathogenicity test ya, atau kalau virus kita lihat virulensinya, daya virulensi dari virus tadi atau patogen tadi itu seperti apa ya. Nah, ini biasanya kita lihat apakah itu spesifik, wide or general, kemudian kita ada beberapa material test atau gemplasem untuk mengecek apakah dia luas. Wide itu artinya dia bisa mengintervensi banyak aksesi kita ya. Jadi kita punya aksesi baseline beberapa yang dari tempat yang berbeda, katakanlah ternyata yang patovar ini atau isolat dari ini itu bisa mengintervensi semua. Kemudian kita punya isolat yang tidak bisa mengintervensi semua. Katakanlah terhadap wereng ya, BPH, kita ada beberapa BPH dari daerah mana dan kita ada padi yang berbeda, dia memiliki ketahanan yang berbeda. Kemudian juga banyak sekali sebenarnya aplikasi dari kita perlu tahu pathogenicity ini hampir semua ini, sehingga kita nanti dalam breeding kita itu targetnya yang mana seperti itu. Kalau pengalaman saya di sini
ketahanan, katakanlah ketahanan yang pernah saya lakukan, ketahanan jagung terhadap downy mildew ya, Peronus corolla medis. Ya, sebenarnya Peronus corolla atau downy mildew yang ada di Indonesia itu cukup eksklusif ya, karena tidak ditemukan di tempat lain. Hanya ada di Indonesia dan paling virulence. Jadi breeding saya di Indonesia itu spesifik, hanya ada di Indonesia. Tempat lain itu jagungnya nggak perlu ketahanan terhadap downy mildew. Sebenarnya di Indonesia wajib, bahkan pemerintah mewajibkan diregistrasi wajib tahan atau moderately tahan terhadap downy mildew. Apa yang saya lakukan sebenarnya yaitu saya melihat ngambil berbagai macam isolat dari mana-mana ya, dari mana-mana, kemudian kita lihat sebarannya juga ya. Kemudian idenya sebenarnya untuk mengambil atau memakai isolat yang bisa mewakili semua gitu ya, sehingga ketahanan kita itu benar-benar teruji dan berlaku luas gitu. Jangan sampai mengambil isolat dari daerah yang spesifik, kemudian marketnya juga kecil, jadi nggak impactful. Katakanlah terhadap yang isolat dia pengaruhnya besar, ternyata tidak sesuai dengan itu. Makanya sangat penting untuk melakukan hal seperti ini ya, seperti apa, memetakan penyakitnya itu sebarannya seperti apa, kemudian keragamnya seperti apa, itu bisa kita lakukan. Sehingga dalam pre-breeding, artinya sebelum kita melakukan breeding, kita sudah punya bekal mana target breeding kita. Jadi seperti itu ininya. Oke, saya lanjut ke next ya. Nah, kemudian hal yang penting tadi ya, dari yang saya sampaikan, phenotyping ya, ada genotyping. Saya kira dua hal ini sudah sangat familiar bagi kita semua ya, kita semua. Jadi ini cukup saya mengulangi saja, merefresh, atau nanti kalau memang ada tambahan, karena ini referensi saya cukup terbatas sebenarnya. Jadi phenotyping. Phenotyping yang perlu kita pertimbangkan adalah screening ya, lokasinya. Kita bisa lakukan apakah in situ. In situ artinya di tempat di mana di situ memang menjadi hotspotnya penyakit tersebut ya, sehingga kita tidak perlu melakukan effort yang cukup besar ya, Jadi kita langsung in situ, langsung pada tempat memang di situ menjadi favorable environment untuk penyakit tadi ya. Dan ini favorable untuk selama saya gabung di perusahaan benih ya. Pernah dulu kolaborasi dengan ISWES, dia punya tempat khusus untuk men-screening segala macam virus, yaitu di daerah Sulawesi. Jadi apapun semua yang mereka di breeding, mereka tahu semua kandidat-kandidat untuk screening, untuk mencari galur-galur yang memang tahan terhadap virus. Jadi tidak perlu kita melakukan isolasi virus, cukup langsung tanam di situ. Kalau survive di situ berarti ini benar-benar tahan. Jadi itu memang ya waktu sekarang juga saya sekarang bekerja dengan downy mildew. Itu hotspotnya ada beberapa lokasi di Jawa Timur, katakanlah di Kediri, kemudian untuk Jawa Tengah itu di daerah Klaten ya, kemudian di Lampung juga itu ada. Dan setelah dilihat sebenarnya antar ketiga isolat tadi itu ada kemiripan ya, general defense, tapi sebenarnya ada varietas juga yang tahan terhadap salah satu dari ketiga isolat downy mildew tadi. Sehingga dalam screening saya membuka nursery di Kediri ya, Kediri sama Lampung waktu itu, sehingga kita di situ memang menyewa lahan khusus untuk melakukan screening di in situ tadi. Kemudian untuk diplodia kita taruh di daerah Dairi Sumatera Utara, ya seperti itu. Jadi kita memang mendekati tempat-tempat yang memang menjadi hotspot, menjadi problem utama di daerah itu, sehingga memang benar reliable seperti itu yang kita harapkan. Karena kalau kita targetnya kan barang, produk seperti itu. Apakah science behind the product biasanya tidak terlalu penting seperti itu, tapi sangat menarik menurut saya. Saya pribadi sendiri kadang di luar real tadi itu mendapatkan produk, saya juga belajar bagaimana mekanismenya ketahanan tadi, kemudian jenisnya,
Sehingga kita juga punya lab untuk menginvestigasi ini, untuk melakukan identifikasi penyakitnya, kemudian dan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua ex situ ya. In situ memang sangat challenging ya, terutama kalau kita memang daerahnya jauh ya, harus ke Sulawesi, harus ke Sumatera Utara. Itu kan nggak efisien dari sisi waktu, kemudian dari sisi cost juga akan memang bagus dari sisi data reliability, tetapi dari sisi eksekusi tadi itu memang tidak tempatnya jauh. Makanya kita perlu lakukan screening secara ex situ. Jadi kita ambil isolat tadi, kita coba pelajari favorable kondisinya, ya. Kemudian kita desain suatu tempat yang memang menyerupai di daerah in situ-nya tadi. Tapi memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam ex situ ya, karena di situ tentunya G by E, genetic by environmentalnya akan sedikit berbeda, sehingga nanti akan juga kita perlu verifikasi secara in situ tadi, supaya untuk verifikasi reliability. Kalau memang sudah sangat reliable, memiliki korelasi yang sangat tinggi katakanlah data yang kita dapat secara ex situ dan in situ, makanya in situ, ex situ kemungkinan akan bisa menjadi the good option. Nah, kemudian hal yang lain ex vivo sama in vivo atau in vitro. Ya ini sebenarnya dari execution tadi. Ex vivo artinya kita ambil tanamannya, ya, kemudian kita tes tadi itu di ruangan seperti itu. Berarti ex vivo artinya kalau memang penyakit tadi itu menyerang daun atau menyerang buahnya atau menyerang batangnya, berarti cukup kita ambil yang target tadi itu, kemudian kita cek di lab seperti itu, ya. Apakah itu in vitro, apakah itu ya in vitro biasanya bisa saja itu wool plants, ya. Kemudian in vivo itu bisa saja in situ ex situ hanya sebenarnya istilah saja di sini. Tapi yang paling penting tadi ex vivo tadi itu juga sangat menarik sekali. Karena apa? Karena kita bisa melakukan biological replication, ya kan. Jadi dari satu tanaman, ya, bisa kita, kalau dia punya 5 daun, artinya kita ambil masing-masing sudah punya 5 ulangan. Seperti itu. Sementara di in situ akan sangat susah, ya. Kalau dia wool plant, kemudian kita taruh, mungkin satu tanaman cukup satu data point, ya. Kita tidak bisa melakukan biological replication. Kita bisa lakukan katakanlah ya population replication atau G2 replication. Jadi, nah makanya di situ nanti menentukan sampelnya itu nanti sampelnya bersifat individual plants atau populasi, ya, populasi. Nah ini nanti akan saya singgung terkait model datanya seperti apa, sehingga nanti menentukan apakah kita mau ambil data apa tadi yang terkait data yang dari ex vivo tadi, ya. Jadi apa kita perlu biological replication atau perlu individual plant atau memerlukan populasi tanaman. Nanti terkait sama data atau model jenis ketahanannya tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua terkait phenotyping yang perlu kita pertimbangkan adalah plant response actually, ya. Respon dari tanaman tadi, ya. Jadi datanya itu apa, ya? Itu berikan plant responnya, bisa saja simptomnya atau damage atau kerusakan yang dibuat. Jadi bisa kita buat scoring katakan seperti itu. Ya scoring ya terserah scoringnya biasanya range-nya yang reliable, artinya biasanya kita membuat scoring itu terkait sama kalau setelah kita dapat data kita lihat model distribusinya, kalau itu normal itu sudah bagus. Tapi kalau tidak normal, kemungkinan di grouping atau di scoring itu perlu kita modifikasi lebih lanjut, ya. Katakanlah kalau kita dalam apakah itu persen, apakah itu scoring atau ini, itu nanti datanya verifikasinya harus kita lihat apakah itu nanti distribusi normal atau tidak. Kalau tidak, maka harus kita kembali ke populasinya seperti apa. Bukan berarti ya kalau tidak normal itu tidak bagus. Karena di breeding itu sangat biasa kita menemukan data yang tidak normal. Disebabkan karena memang genetik background-nya itu
rata-rata yang kita ambil tahan semua katakanlah, yang nggak tahan cuma 10%, tentu di situ kita akan normal toh ininya. Ya terkait sama data biner kemungkinan normalitinya juga tidak terlalu diperhitungkan ya. Nah kemudian respon tadi itu direct atau indirect ya. Jadi kita mengambil datanya itu data langsung atau tidak langsung. Artinya langsung itu memang kita mengambil data itu langsung terhadap respon tanaman tadi ya. Kemudian yang tidak langsung katakanlah kita melalui indikator-indikator tertentu ya, katakanlah munculnya wilting katakanlah seperti itu kan indirect, sebenarnya kita tidak tahu berapa banyak penyakitnya itu. Kemudian artinya kita perlu datanya yang paling reliable itu yang mana sebenarnya untuk idenya ke sana supaya nanti kita dalam scoring kemudian kita mengakses atau mengevaluasi ketahanan tadi itu sesuai ya. Kemudian yang terakhir level observation. Ya, nah ini cukup menarik juga ya. Ini adalah dunia yang cukup luas juga ya. Observasinya itu karena novelty-nya itu cukup beragam di sini. Kalau fenomik kita hanya berdasarkan morphological karakter yang visible biasanya yang visible ya, kelihatan langsung kita skor seperti itu. Kemudian juga di sini ada proteomik dan metabolomik ya. Jadi kita ini sebagai data fenotipnya ya, fenotipiknya. Proteomik kita katakanlah apakah melalui LC-MS ya, keduanya apa GC-MS atau yang lain. Biasanya untuk karakterisasi di sini juga cukup menarik. Itu katakanlah bisa dikatakanlah walaupun indirect sebenarnya dia cukup representatif. Atau yang terakhir di sini transkriptomik ini ya, itu langsung hasil dari transkripsi sehingga biasanya dia cukup targeted ya. Kalau kita menemukan dari transkriptomik kita langsung bisa di reverse verifikasinya ke genom tadi itu bisa langsung targeted, kita bisa langsung tahu. Tapi tentunya terkait sama data-data yang ini itu biasanya ada plus minusnya ya. Fenomik mungkin lebih mudah, transkriptomik datanya itu lebih sedikit. Sementara transkriptomik semakin abundant, sangat banyak sekali ya. Karena pengalaman saya dengan transkriptomik itu sampai tidak pada waktu itu tahun 2012 itu sampai tidak bisa menganalisis dengan apa, karena datanya dari data point itu bisa sampai puluhan juta. Sampai kita punya serpihan itu sangat banyak sekali, untuk melihatnya cukup susah. Makanya sangat banyak. Metabolomik mungkin banyak tapi tidak akan sebanyak transkriptomik. Karena apa? Karena transkriptomik itu biasanya dalam one gene, one polypeptide, biasanya one protein banyak gen juga yang terlibat. Makanya di situ metabolimik akan lebih sedikit jumlah datanya dan lebih akurat. Tapi nanti kita retrospect kebalik, biasanya kalau metabolimik bisa kita reverse translasikan ya menjadi cDNA-nya. Seperti itu untuk observasinya, phenotyping tadi. Ya nanti mana sih yang ini ya tentunya terkait sama data, menarikan, kemudian yang jelas cost juga. Nah kemudian genotyping hampir sama ya. Genotyping ya genotipiknya ini tentunya genotipik adalah pada DNA-nya tadi. Jadi ada marker yang kita pakai jenisnya apa, direct atau indirect, artinya memang kita melakukan genotyping pada DNA tadi, atau kita indirect itu artinya kita menggunakan selain DNA sebenarnya untuk genotyping, walaupun itu sebenarnya pada di zaman dulu sebenarnya proteomik ini bisa menjadikan data untuk seperti katakanlah isozyme atau yang lain bisa ada keterkaitannya dengan ini. Itu sangat indirect untuk melihat adanya genotip. Tapi sekarang sebenarnya sudah tidak relevan lagi, makanya lebih langsung ke direct DNA melakukan tipe marker yang kita pakai. Nah, kemudian kalau metodenya ini sudah nggak perlu sekarang sudah banyak sekali referensi ya terkait apa ini yang zaman dulu masih menggunakan restriction based PCR, AFLP, RFLP dan RAPD dan lain-lainnya. Kemudian yang sekarang ada new generation SNP ya, SNP array atau sekarang sudah SNP base sequencing, kemudian DNA barcoding, kemudian juga ada sekarang sudah ada
whole genome sequencing tentunya akan memudahkan dalam genotyping, lebih bagus di situ. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kalau di sini kita ada phenotypic, ada genetic data. Saya coba ke phenotypic data tadi. Jadi data fenotip tadi itu bisa bersifat, kita tahu ya, ada yang kualitatif ya, bersifat biner biasanya, kualitatif, bisa katakanlah warna, besar kecil, kemudian bisa kita jumlahnya enggak banyak gitu loh, kalau kita kategorikan sifat-sifat tadi itu. Atau kuantitatif, memang ini data yang sequence real ya, numerik, maka ini nanti seperti apa sih ininya, kemudian mappingnya juga akan seperti apa ya. Nah, biasanya kalau kualitatif itu karena kita mudah untuk mengeceknya, biasanya cukup bisa kita melakukan phenotyping di tingkat individual. Katakanlah individual itu yang bisa kita lihat di F2 ya. Jadi F2 itu respon dari satu tanaman itu bisa kita cek ketahanannya. Ya, kalau katakanlah satu individual itu kita melakukan data ex vivo ya tadi ya, sehingga satu tanaman bisa kita ambil beberapa replikasi sebagai beberapa sampel untuk ulangan, sehingga ini memungkinkan kita untuk mengolah data dengan satu individu. Makanya di situ F2 atau F3 memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi kalau memang itu sifatnya itu bersifat population resistant genetik ya, situ. Makanya kita tidak bisa biasanya bias kalau kita melakukan individual ya. Jadi akan sangat susah kita menemukan background dari faktor yang menentukan ketahanan tadi. Makanya biasanya kita menggunakan populasi di sini. Jadi kita membentuk F3, kemudian turunannya itu katakanlah ya paling minimal di F3 kita membuat populasi. Atau lebih lanjut ke F6 atau membuat double haploid. Jadi satu populasi itu bisa kita cek menjadi katakanlah ada 20 tanaman, kita cek semua ketahanannya, baru kita persentase. Atau nah itu yang berbasis populasi. Ya ini terkait sama jenis penyakitnya tadi ya. Penyakitnya tadi ya, jenisnya tadi apakah itu spesialis atau generalis, atau apakah itu penyakitnya itu biasanya narrow range atau wide range ya. Ini narrow range karena penyakitnya tadi itu memang spesifik terhadap host tertentu. Katakanlah dalam hal ini penyakit yang hanya melibatkan satu gen ya, biasanya dia gene langsung direction. Nah, kemudian yang berbasis populasi ini biasanya dia memiliki host yang luas gitu ya. Host yang luas. Katakanlah tidak hanya jagung dia bisa mengintervensi, tapi selain jagung katakanlah dia bisa mengintervensi. Ya, katakanlah kayak Doni mildew, dia bisa hostnya bisa jagung, bisa gandum atau katakanlah bisa rumput-rumputan yang lain. Nah, ini nanti akan menentukan mana. Makanya kalau semakin itu bisa menunjukkan juga sampel apa yang cocok buat kita. Artinya kalau dia sangat luas, mungkin population yang kan harus kita ambil. Ya. Nah, kemudian kalau phenotypic data, kemudian sekarang bagaimana dengan genotypic data ya? Ya, genotypic data pertama yang penting kita lakukan, walaupun ini tidak perlu, tidak tanpa ini pun ya, yang genetic linkage mapping ya. Ini tanpa ini pun sebenarnya bisa langsung kita lakukan mapping association mapping ya. Jadi langsung yang teknologi sekarang itu sudah nggak terlalu menghiraukan linkage mappingnya karena physical mapping sudah ada, atau memang di situ ada langsung association mapping dilakukannya. Jadi kalau saya lebih afdol itu melakukan genetic linkage mapping, karena apa? Kita bisa mengetahui
marker-marker yang kita pakai, walaupun kita sudah desain markernya itu berdasarkan physical mapping yang ada ya, posisi marker tadi sudah kita ketahui. Nah, dengan ini kita validasi ya, bahwa marker-marker yang kita dapatkan dari populasi ini menggambarkan posisi yang sebenarnya, yaitu. Nah, kemudian kalau tidak ada questionable ini. Yang pertama adalah kita mendeteksi adanya mutasi di situ. Ya. Apakah itu terjadi translokasi atau inversi yang menyebabkan terhadap performa tanaman. Kalau kita kumpulkan dalam satu populasi mapping tadi, ini menjadi bias. Kenapa? Karena kejadian-kejadian mutasi, translokasi, inversi ini menyebabkan gen faktor tadi itu tidak berfungsi. Ya. Jadi dia muncul tapi tidak berfungsi. Sementara di yang seharusnya dia muncul, dia berfungsi. Makanya menyebabkan kayak meredam, sehingga nanti kita tidak dapat mendeteksi adanya faktor tadi dari populasi kita karena adanya, yaitu genetic linkage ya. Ini seperti ini. Jadi bentuknya kita biasanya ada software untuk menganalisis. Kita menghitung rekombinasi frekuensinya, frekuensi rekombinasinya, dan itulah yang mencerminkan jarak genetik. Yang satunya adalah centimorgan. Nah, selanjutnya, oke, ini sebenarnya main-main saja ya. Kita ingin tahu kadang ini enggak penting juga, tapi untuk mengetahui seperti ini itu menarik ya. Menarik. Kenapa? Karena sebagai genetisis ya kita mengetahui genetik secara struktur dan fungsi. Ya. Jadi kita itu ada pertanyaan besar. Bagaimana sih kalau kita bedakan, kita bandingkan ya antara genetik dengan physical map. Jadi kalau yang kiri ini itu adalah genetic maps yang kita susun ya berdasarkan frekuensi rekombinasi tadi. Ya, atau kita sebut genetic linkage map. Nah, kemudian yang kanan ini adalah marker-marker yang kita ambil berdasarkan physical mapping. Jadi sudah disequence sebenarnya itu, atau melalui batch atau sekarang langsung sequencing. Nah, itu sudah kita ketahui lokasi-lokasinya, ya, baik posisi marker yang kita pakai. Nah, kalau kita bandingkan katakanlah di kromosom 1, katakanlah ya. Ini kan beda sekali. Jadi di physical mapping ini hampir tidak ini sangat jauh ya. Nah, kemudian di genetic map itu tidak terlalu banyak ya. Nah, kalau kita lihat juga sebaliknya, di sini ada yang jaraknya jauh, sebenarnya physical mappingnya itu dekat. Ya, physical mapping. Jadi kalau kita menemukan seperti ini ya, ini akan banyak, kemudian di sini kecil, itu bisa kita lihat sebenarnya ya. Pertama kita sebenarnya tujuan untuk membandingkan ini untuk melihat kualitas dari mapping kita itu sudah benar enggak ya. Yang seharusnya di kromosom 1 memang di kromosom 1 atau tidak pindah ke kromosom yang lain. Jadi pengelompokan ini itu benar sesuai dengan physical mapping yang ada. Nah, kemudian yang kedua ya tadi itu untuk melihat hot atau cold spot. Apa itu hot spot? Hot spot artinya memang di situ sangat sering terjadi rekombinasi. Sementara cold spot adalah di situ tidak pernah terjadi rekombinasi. Memang ini biasanya semakin ya teorinya semakin dekat posisi marker tadi, makanya akan semakin sedikit terjadinya rekombinasi. Dan ini sebenarnya tidak sejalan atau tidak berkolerasi positif dengan physical mapping. Makanya kita lihat gap yang sangat besar seperti ini. Ini artinya rekombinasi memang tidak terjadi di situ walaupun cukup panjang, ya cukup panjang. Tapi di tempat lain katakanlah ya, ini cukup rendah, tetapi rekombinasinya sangat sering. Itu yang disebut dengan hotspot. Ya makanya nanti ini akan menentukan ya setelah tahu ini kita nanti akhirnya kita akan nanti ada setelah kita tahu seperti ini posisi mapping atau posisi QTL kita tadi itu ada di hotspot atau di cold spot.
Nah, ini penting untuk tahu untuk menghindari genetic drag tadi itu ya. Jadi kalau itu linkage-nya jaraknya jauh, tapi dia linkage dia memiliki terpaut itu ya, nggak bisa dipisahkan. Nah, kalau dia sifat tadi itu bersama sifat-sifat agronomik yang kita inginkan, desirable agronomik ya, trait katakanlah produktivitasnya tinggi ya, karena mungkin daunnya menentukan daunnya, lebar daun dan efisiensi photosynthesis lainnya. Ini akan susah bagi kita untuk mendapatkannya ya. Karena apa? Kalau kita dapat gen yang tahan tadi itu, ternyata dia dia terpaut dengan yield yang rendah tadi itu. Jadi kita ingin memisahkan ya antar dua trait, yang satunya tidak suka, yang satu sukanya susah. Karena apa? Dia ada di cold spot. Jadi ini kedua trait tadi ada cold spot yang dimana rekombinasinya sangat jarang terjadi. Nah, biasanya itu ada gen itu kalau ada di mana sentromer ya, atau dekat-dekat sentromer, telomer yang dekat dengan sentromer itu biasanya sangat jarang terjadi rekombinasi. Berbeda dengan daerah-daerah yang ada di telomer di ujung-ujung sini, itu biasanya daerah-daerah hotspot. Kalau kita punya QTL kita ada di situ, wah ini kabar gembira bagi kita. Karena apa? Kita nanti akan mudah untuk mengekstrak faktor tadi itu, atau bahkan sampai mengidentifikasi gennya itu lebih mudah daripada QTL tadi itu ada di cold spot. Ya itu, ini implikasinya nanti. Kenapa saya selalu melihat membandingkan antara genetic linkage dengan physical map ya. Berarti genetic map dengan physical mapping untuk lihat itu sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, ini setelah kita dapat data genotipik data ya dari marker ketika kita melakukan genotyping atau fingerprinting terhadap galur populasi kita. Kemudian kita juga di sisi lain kita phenotypic data juga ada dari phenotyping. Kita melakukan mengasosiasikan duanya itu, kalau karena bersifat kuantitatif ya itu kita sebut dengan QTL. Saya kira sudah familiar bagi kita semua ya bagaimana melakukan analisis QTL ya. Nah, ini sebenarnya untuk mengidentifikasi marker terkait sama faktor ketahanan tadi di kromosom ya, kromosom mana dan posisi di mana itu untuk mendeteksi adanya QTL. Lanjut nah ini salah satu contoh, ini hasil tahun 2012, sudah lama sebenarnya ya. Tapi ini sekarang sudah diinvestigasi lebih jauh oleh tim di WUR terkait sama ketahanan ya. Ini sebenarnya ketahanan ini belum pernah dilaporkan, ini ketahanan tomat terhadap Bemisia ya, Bemisia. Dan setelah saya melihat referensi, kemudian saya melakukan phenotyping terhadap atau screening terhadap berbagai macam tomat yang ada. Ternyata kok ada yang berbeda ya, dan itu tidak pernah dilaporkan. Walaupun saya juga menemukan apa yang sudah dilaporkan gitu ya. Sudah di referensi sudah sangat mendalam. Karena ini ketahanan terhadap di tomat terhadap Bemisia itu sudah penelitiannya sudah hampir sangat panjang sekali, bisa mungkin 20 atau 30 tahun sebelumnya sudah dilaporkan, sehingga sudah sangat advance. Oke, saya lanjut ya. Ini kan fokus ke mana? Ke galur yang memang ini agak berbeda dan dari resource yang berbeda. Jadi resource-nya ini saya menemukan dari Solanum galapagense, dan dia memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan Pimpinellifolium ya. Itu memang sangat genetiknya sangat dekat dengan komersial tomat atau Solanum lycopersicum. Nah, sementara yang dilaporkan di referensi itu banyak sekali, yaitu dari Solanum habruchaites katakanlah ya.
atau bahkan yang paling jauh Solanum penelai itu sangat jauh sekali ininya ya kesamaannya ya atau perbedaan genetiknya ya. Ya kayaknya nanti di sini kenapa kemudian saya menentukan yang paling dekat karena kalau dekat itu secara genetik dia banyak kesamaannya ya. Sehingga mudah menentukan gen target tentunya akan lebih mudah diinvestigasi. Nah ini QTL mapping sebenarnya ada dua QTL utama di sini di kromosom 4 dan kromosom 9 ya thresholdnya ini, tapi kemudian saya fokus ke kromosom yang keempat ini. Jadi di ujung kromosom 4 ini nah kemudian phenotyping saya lakukan ada 3 di sini. Ini yang sangat menarik. Jadi saya gabungkan phenotyping secara fenologi tadi ya. Jadi saya lihat karakter dari ketahanan tadi itu secara fisik misalkan banyaknya larva yang mati atau ini. Kemudian di situ ada karakter morfologi juga, adanya trichom ya, jenis trichom, kemudian juga ini jenis trichom. Kemudian yang terakhir itu dengan metabolomic data. Nah, jadi saya punya 3 base data tadi itu ketahanan terhadap Bemisia, yang kedua morfologi, yang ketiga adalah metabolomic data. Nah, kemudian saya run QTL. Nah, kalau kita lihat ini co-localization ya. Jadi memang antara metabolit yang ada, jadi di sini ada metabolit yang memang terkait dengan ketahanan dan terkait sama fisikal tadi. Itu makanya kita bisa mengidentifikasi senyawanya tadi, kemudian kita ke reverse ke genetiknya background seperti apa. Dan itu yang sekarang sudah diinvestigasi lebih lanjut sebenarnya terkait sama ketahanan ini ya. Ya makanya di sini kita harus tahu apakah itu single. Kalau single genetik mudah berarti dia tadi gene to gene ya, gene to gene. Artinya dia antara patogen dengan tanaman ketahanan tadi itu cukup simple, ditentukan oleh satu gen ya. Kemudian oligo, kalau memang kita melakukan beberapa QTL di sana yang kita deteksi ya. Kemudian atau banyak lokus ya, atau banyak QTL yang kita temukan ya. Itu tentunya akan menjadi pertimbangan berbeda apa yang harus kita ambil setelahnya ya. Kalau seperti itu, apakah kita maka ini nanti ke populasi lagi tadi. Ini single, oligo, multiple sebenarnya sudah bisa kita cek dari awal ya. Tapi tentunya juga biasanya yang single itu bersifat tidak durable, yang multiple biasanya bersifat durable, lebih bisa durable di ketahanannya. Kemudian kalau single biasanya dia bersifat spesifik dan host. Kalau multiple loss saya biasanya bersifat general dan bersifat non host resistance. Sebenarnya dari awal sudah bisa kita ini kita harapkan single gene, ini kemudian oligo gene, artinya waktu banyak gene ya yang terlibat, banyak faktor. Itu bisa kita sebenarnya dari awal sudah bisa kita asumsikan atau kita tebak gitu. Kemudian marker efeknya ya. Marker efeknya dari masing-masing tadi itu bersifat dominan ya. Memang dia kalau ada dia hampir 90% populasi kita itu tahan. Kemudian aditif. Aditif itu kalau di bawah 90% dari populasi itu tahan kalau ada marker ini ya. Atau bahkan small, sangat kecil sekali efeknya, biasanya tidak terlalu penting gitu. Walaupun dia thresholdnya itu dia melebihi threshold, tapi efek yang bisa di-explain dengan analisis tadi itu sangat kecil ya. Jadi ini juga nanti menentukan next step yang akan kita ambil terkait sama ketahanan ini ya. Nah, kemudian terkait sama ukuran biasa ya 5 menit lagi lah ya. Ukuran ini bisa kecil atau di bawah cuman ada 100 kb katakanlah, atau sangat besar di atas 1000 kb ya, 1 cm organ itu. Kalau besar biasanya mungkin bisa kita bayangkan di situ banyak gen, atau tadi memang ada di cold spot gitu.
Sehingga karena cold spot makanya dia akan cukup luas. Jadi kita tebak ya dari 2 QTL yang saya temukan ini. Yang pertama itu kan ada di telomer. Makanya dia langsung ke atas. Artinya dia karena banyak rekombinasi situ cukup signifikan dan dia narrow jadinya dan memudahkan kita untuk menginvestasi gen apa. Dan ini bersifatnya dominan juga gitu ya, aditif tapi dominan lebih di atas 60% dia akan tahan, bahkan lebih untuk yang ini, sehingga ini memudahkan. Kemudian yang QTL kedua ini yang di kromosom 9 kalau lihat kan ada di tengah. Ada di tengah. Makanya di sini di daerah sentromerik atau di daerah yang telomer yang dekat dengan sentromerik itu jarang terjadi rekombinasi. Makanya kenapa QTL-nya cukup besar. Dan itu menjadi PR apabila memang gen ini terkait sama sifat-sifat agronomis tadi yang penting ya. Sifat agronomi yang penting tadi. Oke, saya lanjut. Nah, ini setelah itu bagaimana ya? Kalau kita punya data kualitatif, kuantitatif tadi, kemudian dari QTL itu kita bersifat monogenik, oligogenik, poligenik. Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Tentunya kita ingin tahu gennya ya. Kalau tadi itu masih ukurannya 100 kb atau bahkan lebih dari 1 mega base pair, tentunya kita perlu memecah-mecah di situ. Karena gen itu ya mayoritas rata-rata ukurannya kan paling 3 kb paling banyak, tapi rata-rata 1 kb saja, ya kan? Sehingga di sini kita perlu pecah-pecah itu melakukan fine mapping tadi, ya. Tentunya fine mapping tadi itu di mana letaknya? Kalau dia di hotspot, kita akan sangat mudah untuk melakukannya. Tapi kalau dia ada di cold spot, ini akan sangat susah. Kita perlu meng-create atau mencari marker lagi di dalam QTL tadi itu ya, sehingga kita membuat populasi yang fokus ke daerah QTL tadi itu, ya. Nah, kalau dia oligogenik, kita fine mapping oke, mungkin fokus ke yang aditifnya sangat besar. Kalau yang kecil mungkin bisa kita lupakan lah seperti itu. Kita fokus untuk mengidentifikasi gen yang kontribusinya lebih besar. Kalau poligenik, ya di situ tidak ada yang dominan, aditifnya juga tidak terlalu signifikan satu dengan lain. Ya mungkin kalau dari genetic discovery tidak terlalu memungkinkan karena banyak gen dan sifatnya ini ya cukup ini. Nah makanya kita mungkin cukup melakukan ya genome wide association ya di sini ya studies ya. Nah kemudian di sini GWAS nanti ada syarat-syaratnya akan saya ini kan. Kemudian terkait segregasinya yang perlu kita membentuk BC ya backcross beberapa kali sehingga terbentuk real rekombinan hibrid lain yang cukup satu itu saja sehingga di real tadi yang fokus ke ini juga muncul ya. Kemudian nil itu sebenarnya hampir sama dengan real ya. Tapi kalau nil itu lebih cenderung ke banyak tempat yang berbeda ya. Kita fokus ke beberapa tempat situ. Nah, kemudian kalau yang GWAS tadi kita sudah nggak tertarik untuk mengetahui gen apa itu ya, gen apa. Tapi kita lebih mengharapkan dengan association mapping ya, dengan kita akan kita perlu membuat custom data set, data estimation set ya, data estimation set. Jadi dari F3 itu kita buat study, kita screening, kemudian kita membuat sebuah model estimation set tadi. Nah, dengan estimation set tadi kita genotyping populasi kita, kemudian untuk memprediksi mana sih yang akan memiliki ketahanan yang bagus, ya, dengan hasil dari estimation data set tadi, ya, estimation set data. Sehingga kita akan ada predicted ini yang sebenarnya yang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya, terkait sama karena sebenarnya kita melakukan metode yang terakhir ini, yang penting produk gitu. Behind of kita nggak pernah care, sehingga ini sangat biasanya kita jarang sekali melakukan dua hal yang di atas itu. Biasanya kita fokus ke prediction ya, sehingga kita biasanya membentuk double haploid lines ada 10.000 katakanlah, dari 10.000 kita genotyping atau fingerprinting dengan 3.000 marker katakanlah, kemudian baru kita
running dengan 3.000 marker itu kita analisis prediksi berdasarkan data estimation yang kita punya atau database yang kita punya, sehingga nanti dari situ kita ada tanpa melakukan screening phenotyping kita sudah tahu potensi dari galur-galur tadi itu fungsinya, sehingga kita tidak perlu men-screening 10.000 semuanya, cukup nanti kemungkinan yang diambil 10 atau 20% atau 1.000 atau 2.000 itu yang kita cek nanti di phenotyping, kita fokus ke sana. Nah, kemudian terkait genetic factor investigation ya, ini ya kita bisa identifikasi karena penting untuk tahu ya, gen apa sih itu. Kemudian kalau memang banyak kita lakukan genetic pyramiding, kalau katalah ini kayak apa? Basel aja kalau ada satu respon aja 1+1, 1+2 bagaimana, 1+3 atau 1+1, 1+2+3 seperti apa, itu genetic pyramiding ya. Nah, kemudian aplikasinya terakhir ini kita lakukan forward breeding ya, tentunya untuk kita tahu semua genetic modified. Kalau kita punya gennya biasanya seperti tadi ya, yang bersifat non host kita coba masukkan ke cabai tadi. Nah, itu kan jadi genetic modified ya, cisgenet biasanya dari tanaman sama tanaman, katakanlah seperti itu. Nah, kemudian bisa lakukan genetic editing. Apa sih bedanya genetic modified dan genetic editing? Keduanya sebenarnya genetic modified atau breeding sebenarnya genetic modified toh. Tapi genetic modified lebih cenderung ke arah transformasi. Kalau genetic editing lebih cenderung kita sebenarnya tidak ada faktor di situ tidak ada reporter gene-nya, kemudian cascade gene-nya tidak masuk. Jadi cuman kita yang sekarang sudah populer ya ini ya. Kemudian yang lain, kemudian kalau yang terakhir ini adalah genome wide prediction yang oke. 3 menit lagi. Fine mapping tadi saya kira sudah tahu semua, saya skip aja. Marker assisted selection juga saya skip saja ya. Ini saya kira sudah ini untuk untuk membantu dalam seleksi ya. Kalau ini langsung direct, kalau yang prediksi tadi itu berdasarkan marker banyak marker, kemudian kita analisis tendensinya berdasarkan estimation set. Nah, kalau ini langsung, berarti gen to gene-nya itu jelas sehingga bisa kita buat marker, atau di sebelahnya yaitu linkage, ya markernya linkage dengan gen. Nah, ini beberapa resisten gene ya. Yang perlu yang saya highlight di sini basal resistant sama argin ya. Jadi basal resistant itu biasanya yang bersifat umum, ya biasanya kayak oksidatif reaktif munculnya itu ya. Kemudian argin itu sangat banyak modelnya. Ini mungkin ada tambahan ya. Untuk saat ini masih ada dalam 8 tipe. Jadi bagaimana dia kayak NBS lesion region, kemudian di situ ada ada ini ya terkait sama argin tadi itu ya. Jadi model kerjanya adalah seperti ini, bisa ini saya ambil sebenarnya dari PLOS Science untuk terkait sama kerja gene. Nah, kemudian ini yang sekarang sebenarnya dikembangkan oleh WUR ya. New Plant Breeding Technique ini sebenarnya ya ini memang terkait sama kita genetic editing ya, CRISPR-Cas ya. CRISPR-Cas yang mungkin terbaru ada, tapi sebelumnya ada cleavage system yang sebelumnya sudah dikembangkan, tapi yang terakhir adalah yang banyak kita pakai adalah CRISPR-Cas untuk jadi kalau gen itu kita sudah tahu, makanya kita bisa melakukan genetic modification ya. But final product usually doesn't contain foreign DNA. Ya, jadi tidak DNA-nya itu memang kita fokus ke daerah-daerah yang mengubah site mutagenesis sebenarnya, tapi targeted ya. Nah, prosesnya seperti ini, targeted mutagenesis, site directed mutagenesis. Kemudian tadi genome reference tadi itu sekuensinya sudah kita ketahui, sehingga nanti bisa dia mengedit di resipien tadi. Nah, kemudian cisgenetic ya, plant transformation with cross compatible species ya, karena ya dia sesama tanaman lah, katakanlah seperti itu, tidak dari tanaman yang lain ya. Kemudian ini sebagai metode aja ya, supaya lebih cepat dia melakukan untuk proses segregasinya menggunakan gen yang bisa mempercepat pembungaan, sehingga kita bisa mendapatkan generasi yang lebih
ini model yang baru, sehingga kita mendapatkan generasi lebih cepat ya. Karena BC katakanlah kalau usia jagung itu 100 atau 120 hari, dengan metode ini bisa cuman 60-70 hari, sehingga dalam 1 tahun bisa melakukan BC sampai BC3, F2 katakanlah, F3 sudah menjadi galur baru yang siap ini. Nah, kemudian kenapa dia tidak mengandung gen asing tadi? Karena setelah kita mendapatkan yang sudah transforman tadi itu, yang GMO tadi, kemudian kita silangkan dengan yang baseline-nya. Nah, kemudian kita segregasi, kita ambil baseline yang mengandung edited gen tadi, sehingga sesuai yang diharapkan. Oke, ini terkait sama genome wide association studies. Ya, kita biasanya membuat recombination nursery ya. Ini fungsinya untuk menggabungkan sifat yang berbeda, katakanlah ketahanan terhadap bule, kemudian ketahanan terhadap diplodia, kemudian ketahanan terhadap bakteri stop rot, katakanlah seperti itu. Kita menggabungkan tiga ketahanan tadi itu dalam suatu populasi menggunakan ya tadi itu, kita sudah punya data estimation set tadi, sehingga nanti kita bisa memilih berdasarkan studi ini, kita bisa memilih galur yang mengandung atau potensi memiliki ketiga ketahanan tadi. Itu yang biasanya kita menggunakan recombination nursery untuk mempercepat kita mendapatkan galur-galur yang tahan secara multiple tadi, multiple ketahanan. Termasuk terhadap yield juga ya, hasil. Karena penting yield, kita dapat tahan tapi yieldnya jadi korban yang tidak ada gunanya juga ya. Kemudian whole genome prediction for population and land selection. Ya ini ya tadi itu ya whole genome prediction untuk mencari galur-galur aja, tapi tetap tadi untuk perlu phenotyping. Hanya saja mengurangi, seharusnya kita phenotyping terhadap 10.000, kita dengan metode ini cukup mungkin 1.000 atau 2.000 saja dari jumlah populasi. Oke, terakhir ini yang jadi ini konklusi ya, discovering origin required definitive target of resistance. Ya, makanya dari awal kita harus memang tahu ya targetnya seperti apa, target resistensinya seperti apa, secara ekonomik, kemudian juga secara metodologi, kemudian juga reliabilitas, kemungkinan dan memang bisa dilakukan, itu menjadi pertimbangan yang penting. Kemudian kita harus tahu jemplasmnya dan disease-nya tadi seperti apa supaya kita lebih memfokuskan target kita. Kemudian yang terakhir adalah fokus on precision phenotyping. Ya, phenotyping itu harus sangat penting dan harus presisi dan reliable. Mungkin itu dari sangat panjang ternyata. Saya kembalikan ke moderator. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Syarifin atas presentasinya, sangat menarik sekali. Baiklah Bapak Ibu semua, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dapat melalui kolom chat atau bertanya langsung dengan mengklik tombol raise hand terlebih dahulu. Namun untuk sesi pertama diskusi ini saya akan membacakan terlebih dahulu 3 pertanyaan yang sudah terkumpul dari kolom chat terlebih dahulu ya Pak ya? Iya, ya. Oke. Untuk yang pertama dari Bapak Randy Poktan Bahagia Ceria Tuban Jatim. Yang ingin dia tanyakan, apabila penanaman jagung lokal bersebelahan dengan benih hibrida atau bahkan genetic modified, bagaimana strateginya agar tidak terjadi konflik antar pengguna benih yang berbeda? Karena seperti yang kita ketahui, mating jagung itu terjadi melalui udara, sehingga terkadang produsen benih berprasangka mereka melanggar paten, dan di sisi lain mereka juga khawatir galur benih lokal akan mengalami penurunan sifat. Itu yang pertama ya Pak ya. Dan untuk yang kedua dari Bapak Zailani Puslit Biologi LIPI. Yang pertama, dapatkah dapatkah kita mendapatkan tetua atau
plasma nova yang homozigot tanpa membuat galur murni dan bagaimana caranya. Kemudian bagaimana cara melakukan seleksi genotype yang homozigot ataupun heterozigot dengan bantuan marker molekuler. Kemudian pertanyaan ketiga dari Ibu Angki dari Pusat Bioteknologi. Pertanyaannya adalah apakah respon sistemik ketahanan tanaman terhadap patogen pada monogenik dan oligenik dapat berbeda, mengingat gen-gen yang bekerja untuk ketahanan dapat bersifat atau bekerja secara berjenjang. Mungkin tiga pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Oke ya, itu ada di chat sini pertanyaannya ya, Pak. Oke, jadi yang pertama ya terkait sama GM produk. Untuk saat ini belum ada jagung yang GM ya, kecuali kalau jagung impor dari US katakanlah, kemudian kita tanam, itu akan mengandung GM juga. Karena untuk mendapatkan registrasi GM tadi itu ya memang sudah ada ya, kita pirantinya sudah ada semua, tetapi kita stek atau berhenti di rilis varietas ya. Jadi beberapa GM yang kita ajukan untuk ditanam di Indonesia itu masih menunggu tanda tangan dari Kementerian Pak Menteri untuk ini. Tapi sampai saat ini masih belum bisa. Yaitu karena memang tadi ya concern tadi transfer genetik secara horizontal tadi itu memang tidak bisa dihindari kalau sudah ada. Karena apa? Karena gen ketahanan tadi itu ada di genom, bukan di kloroplas. Ya, kalau memang yang tadi kloroplas mungkin bisa kita manage ya, tidak akan terjadi transfer gen tadi. Makanya ya terkait sama best practice, yaitu memang jadi concern kita semua sih sebenarnya. Nanti akan local varieties itu akan terintervensi atau tersalurkan gen-gen tadi itu ya. Nah kemudian kalau terkait hukum dan ini kurang tahu sih ya impact-nya ya. Law enforcement-nya seperti apa juga kurang tahu, apakah ini penyalahgunaan atau enggak. Tapi memang kalau memang ada unsur kesenjangan dan kesenjangan mungkin akan bisa dilihat ya. Kemudian dari sisi komersil juga, karena apa ya, yang sudah diregistrasikan kemudian dirilis itu kan sudah memenuhi syarat untuk dilindungi secara bisnis ya. Nah kemudian untuk best practice yang kita tahu ya dari beberapa negara yang sudah mengakomodasi GM itu di Filipina ya. Jadi Filipina itu sudah hampir menggunakan GM semua, termasuk US juga. US hampir semua. Yang free GM itu Thailand tidak mengizinkan semua GM, Indonesia sebagian ya, tapi untuk jagung masih belum ada yang GM. Jadi best practice-nya bis lainnya termasuk di breeding ya. Jadi varietas dasar ya yang non GMO itu masih ada kita ada istilahnya masih kita conserve ya. Nah, kemudian dalam penanaman juga itu ada aturannya. Jadi dalam satu lahan itu tidak boleh, atau dalam satu paket ya, katakanlah kita jual 1 kilo benih itu yang non GM wajib katakanlah 10%. Ya, yang GM 90%. Itu ada aturan seperti itu. Kenapa? Karena untuk kalau itu katakanlah ketahanan itu masih tetap menjaga kelestarian dari herbivore katakanlah belalang, insek dan lain-lainnya itu masih tidak terpengaruhi. Kalau 100% tentunya akan akan mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan tadi. Nah, kemudian yang kedua dari Pak Jailani, saya kurang mengikuti pertanyaannya, Mbak. Mohon diulangi. Dari Pak Jailani, ya. Dapatkah kita mendapatkan tetua yang homozigot tanpa harus membuat galur murni? Dan bagaimana caranya? Itu yang pertama. Yang kedua,
apakah bisa melakukan seleksi genotip yang homozigot atau heterozigot dengan bantuan marker molekuler? Oke, ya untuk pertanyaan pertama ya, ya galur murni homozigot itu kan sama ya. Jadi homozigot itu adalah galur murni. Kenapa dikatakan murni? Karena dia homozigot. Jadi masih tidak ada yang segregasi. Nah, yang namanya heterozigot itu kalau sudah ada perkawinan dengan yang lain. Nah, tapi dalam breeding kita akan mensegregasikan ya supaya kita bisa mendapatkan hanya sebagian yang kita inginkan saja. Makanya kita harus melakukan persilangan atau beberapa backcrossing. Nah, sekarang breakthrough-nya untuk mendapatkan galur yang cepat ya, galur yang cepat itu yang jadi PR kita ya. Kalau katakanlah dengan konvensional ya, kita dari F1 kemudian F2, F3 kemungkinan hampir murni itu kalau sudah masuk ke F6 kan ya. F6 itu sudah 9 secara kalkulasi probability itu 97 sampai 99% itu sudah homozigot. Nah, itu kalau 6 generasi itu tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang ya. Sementara kalau kita jual hibrida, di setiap tahap itu perlu kita cek combining ability-nya sehingga setidaknya satu tahap itu butuh 1 tahun ya. Jadi lama. Makanya breakthrough-nya itu kita untuk memberikan homozigot yang cepat itu menggunakan double haploid yang sangat mungkin ya. Dan itu kita teknologi itu sudah biasa di jagung ya. Jadi kita sudah nggak melakukan konvensional breeding lagi, kita semua 100% itu sudah melakukan double haploid dalam penggaluran ya. Line development-nya kita menggunakan double haploid. Ya, double haploid itu sebenarnya kalau di jagung nanti itu mudah sih sebenarnya, tapi beda dengan crop lain karena harus ada inducer ya. Jadi kita kawinkan dengan jagung inducer tadi sehingga seolah-olah jagung tadi itu kawin gitu loh. Sementara dia nggak kawin gitu sebenarnya. Jadi yang kita dapatkan di mana jagung yang masih muda setelah kita polinasi dia itu haploid. Nah, setelah haploid itu baru kita masukkan, kita induksi supaya double haploid ya di bioreaktor yang mengandung apa kolkisin ya, sehingga nanti yang kita dapatkan nanti double haploid semua. Itu sudah murni dan mudah ya. Jadi itu paling cepat. Kalau double haploid seperti itu dalam waktu 7 bulan sudah selesai ya. 7 bulan kita sudah dapat galur murni. Nah, kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu mendeteksi ya, Mbak. Iya, melakukan seleksi homozigot atau heterozigot dengan bantuan marker molekuler. Apakah itu mungkin? Ya. Ya memang marker molekuler itu paling apa homozigosity-nya paling valid itu menggunakan marker molekuler ya. Ya makanya di sini ada teknologi dalam teknologi backcrossing ya. Kalau kita mau introduksi 1 gen atau 2 gen ke dalam atau ketahanan terhadap suatu galur ini katakanlah berdaya potensi hasil tinggi, kemudian kita ingin masukkan ketahanan ke galur ini, itu bisa kita lakukan backcrossing beberapa kali ya. Nah, setiap tahap backcrossing itu kita lihat, pertama kan F1 ya, F1 itu 50-50 yang elite line tadi, yang 50 dari donor, yang donor itu kemungkinan yield-nya sangat rendah. Kemudian kita backcrosskan lagi F1-nya itu ke yang elite tadi, yang bagus tadi itu, sehingga 75 kan. Nah, setiap proses tadi itu kita verifikasi dengan marker molekuler, namanya recurrent parent background, ya, recurrent atau genetic background of recurrent parent. Jadi selalu kita cek recurrent parent-nya tadi itu berapa persen, ya, sehingga nanti di BC3 F3 itu sudah hampir 100% itu sudah sesuai dengan recurrent parent. Tapi tahan ya, tapi tahan. Nah, itu teknologi yang menggunakan molecular marker. Jadi memang molecular marker itu memiliki powerful yang cukup kuat dalam hal ini. Daripada kita melakukan konvensional backcrossing kemudian seleksi. Backcrossing, seleksi itu biasanya menghilangkan heterozygosity ya, untuk memberikan homozigot yang murni itu sangat susah. Itu yang dari Pak Jailani ya, mudah-mudahan bisa kemudian dari Bu Anggi ya, respon sistem monogenik poligenik ya tadi ya. Ya, Pak. Ya, untuk ini
monogenik itu tadi ya, seperti yang saya kemukakan, biasanya monogenik itu memang dia spesifik. Dia host yang spesifik, katakanlah seperti itu. Dia risknya penyakit tadi itu juga spesifik. Ya, biasanya dia memiliki jin tadi itu, sehingga dia sangat simple. Makanya yang bersifat host resistant seperti ini itu biasanya mudah dipatahkan, nggak terlalu durable. Nah, kemudian yang poligenik ya, yang poligenik biasanya dia karakter dari penyakitnya tadi itu cukup luas, ya. Jadi dia tidak hanya menyerang satu varietas saja, tapi semua jemplasum itu bisa diintervensi. Yaitu mungkin itu yang bisa Bu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya itu dari yang pertama, dari Ibu Bernadita. Apa yang harus diperhatikan jika melakukan breeding untuk tanaman polyploid? Kemudian dari Ibu Tati Haryati dari Unikaltar, untuk penentuan tetua, apakah bisa dengan menggunakan uji deskriptif berdasarkan karakter morfologi dan fisiologi? Sementara itu dulu, Pak. Sorry, Samud. Tadi yang triploid ya? Apa yang harus diperhatikan ketika melakukan breeding untuk tanaman polyploid? Ya. Oke, untuk polyploid itu ya tentu analisisnya kalau modelnya sama ya, model breedingnya sama, cuman cara analisnya sedikit berbeda ya. Saya kira untuk triploid karena otomatis alelnya juga lebih banyak toh. Lokus atau alel dari masing-masing lokus itu juga, nah itu yang dipertimbangkan. Jadi tentunya di sini molecular marker akan sangat membantu untuk terkait polyploid ya. Nah kemudian kalau tidak ada molecular markernya, ya kita harus membuat tetua yang cukup representatif ya, karena dia artinya di sini kita yakin yang jadi ketahanan tadi benar-benar tidak tahan ya. Nah kemudian dari sisi genotipik bisa kita tebak bahwa dia itu kemungkinan adalah homozygote ya kan. Kalau jadi itu lebih mudah. Prinsipnya sama semua ya. Jadi kita persilahkan F1 tapi lebih mudah nanti kita menggunakan backcrossing akan lebih cepat, katakanlah BC2 kemudian baru kita filialkan, itu bisa lebih mengerucut ke ketahanannya tadi ya. Jadi secara prinsip sama ya, cuman kita harus tahu karena di situ alel frekuensinya lebih banyak, lokusnya juga, makanya di penentuan tetua tadi itu memang benar-benar harus lebih karena lebih susah toh itu mencari tetua yang ini, sehingga kita harus yakin bahwa dia memang representatif. Nah kemudian untuk penentuan tetua mulai uji deskripsi tadi ya, kemudian uji fisiologi ya tentunya tetua ini uji deskripsi dan fisiologinya itu dari berapa banyak populasi yang kita pakai, jemplasem backgroundnya itu seberapa luas ya. Kalau tidak luas, kita hanya beberapa yang mungkin akan stack pada kita tidak bisa membedakan ya. Kalau secara deskripsi sudah bisa membedakan, dan sebenarnya prinsipnya di breeding itu kan kita mengintroduksi gen, semakin sederhana atau sedikit gen yang terlibat itu lebih mudah, dan itu tercermin dari semakin dekat kekerabatan tetua tadi itu akan lebih mudah kita mengintroduksi gen ketahanan tadi dibandingkan dengan yang secara genetic distance ya. Bisa saja melakukan tadi deskripsi tadi itu secara deskriptif
apa perbedaannya yang atau genetik atau kekerabatannya paling dekat ya yang kita tentukan. Tapi dari sisi ketahanan itu berbeda. Nah itu lebih bagus seperti itu. Jadi tidak ada masalah selama kita bisa membedakan antara yang tahan dengan yang tidak tahan dari apa ya calon populasi yang kita akan buat itu. Baik Bapak Ibu, yang ingin bertanya kembali saya persilakan melalui silakan untuk raise hand ya. Sambil menunggu ya Pak ya, ada sedikit pertanyaan dari saya sendiri. Saya ada yang ingin tanyakan terkait metode seleksi tanaman untuk penyakit yang tertular oleh vektor. Seperti contohnya begomovirus ya Pak di cabai. Nah itu apakah bisa metode seleksinya itu digantikan dengan metode penyuntikan? Karena saya ada baca satu jurnal yang dia melakukan seleksi ketahanan dengan metode penyuntikan tersebut, Pak. Mohon pendapatnya. Ya sebenarnya virus itu kan tertransmisi ya melalui vektor ya. Jadi memang harus hati-hati di sini. Jangan-jangan sampai ketahanan itu bukan tahan terhadap virusnya, tapi dia memang tidak disukai oleh vektornya tadi, ya. Katakanlah kita taruh di suatu tempat yang di situ ada vektor, ada macam kita. Makanya yang paling representatif adalah dengan tanpa melalui vektor ya untuk menguji tadi. Saya kira dengan penyuntikan itu bagus ya karena biasanya virus begomovirus itu memang sangat spesifik vektor. Jadi kadang juga nggak bisa kita suntikan. Jadi dengan persyaratan kalau memang itu bisa transmissible dengan cara itu akan bagus ya. Tapi memang di quantitable ya. Jadi yang kita suntikan benar-benar secara kualitas sama. Ya. Kalau kuantitas bisa beda-beda, tapi dari kualitas atau jumlah virus yang kita masukkan, virus kesehatan virus yang kita itu bisa benar-benar disinkronisasi lah ya, disinkronisasi. Jadi itu bisa. Tapi yang efeknya ya, jadi wounding efek itu harus juga diperhitungkan ya, wounding efek karena dengan adanya penyuntikan di situ ada wounding ya, wounding efek. Jadi beda antara penyuntikan dengan vektor yang menggunakan dia dengan mulutnya dia bisa menginjeksi ke tanaman. Nah, tanaman dengan mulut si vektor tadi sebenarnya ada interaksi ya, di mana seolah-olah tanaman tadi itu memang acceptable, langsung ketika ada dia disuntik ada banyak reaksi metabolisme di dalamnya yang terjadi ya, dan berbeda dengan kita melakukan penyuntikan, dan itu bisa pengaruh ya biasanya wounding effect, biasanya respon systemic acute response-nya itu akan bekerja. Makanya dalam hal ini harus bisa dibedakan ya, harus kita punya baseline-nya juga ya, placebo-nya untuk bisa membedakan antara yang tetap aja perlu gunakan ini Mbak ya, karena khawatirnya tadi ada wounding effect yang berbeda antara injeksi fisikal dengan dari vektor tadi. Mungkin itu kalau dari pendapat saya ya. Pengalaman saya juga hampir sama karena saya waktu itu juga bekerja dengan begomovirus ya, white fly resistant itu terkait sama faktor utama dari begomo ya, banyak virus ya, tidak hanya begomovirus tapi virus yang lain juga. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan Pak di kolom chat ataupun yang ini bertanya langsung. Namun sebelumnya apakah ada pertanyaan tentang materi Pak? Apakah materi ini bisa di-share atau tidak gitu? Oh ya, untuk materi nanti saya share ke panitia aja ya, nanti bisa minta. Ya, boleh Pak. Oh, maaf Pak, ini ada satu pertanyaan dari Ibu Siti Nurrohmah. Ibu Siti Nurrohmah, kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Mbak Yasanti. Izin bertanya Pak Firdaus. Oke, monggo. Iya, begini Pak. Itu salah satu riset teman saya begitu. Dari QTL mapping itu setelah dikonfirm dengan RT-PCR, hasil dari RT-PCR itu hasilnya berbeda jauh gitu. Mungkin
Bapak punya alasannya kenapa begitu? Apa yang menyebabkan hasil itu berbeda jauh dari metode dengan QTL mapping dengan pendekatan RT-PCR begitu? Begitu aja Pak. Terima kasih banyak. Oh ya Bu ya. Ya terkait sama QTL mapping tadi sebenarnya kan kita kerjanya dengan marker ya. Tentunya tergantung sejauh atau apakah marker yang digunakan untuk RT-PCR dengan yang QTL mapping sama ya. Kalau sama ya katakanlah biasanya sama ya karena dia memiliki asumsinya sama, tapi memang di daerah di sekuen genetik kan banyak yang kesamaan ya, apakah itu 90-80% sehingga nanti memang kalau berbeda kemungkinan perbedaannya di annulingnya Bu. Suhu annulingnya tadi itu karena dia kurang stringent sehingga dia menangkap gen yang berbeda. Itu bisa saja ya. Nah, kemudian ya RT-PCR sebenarnya kalau kita sudah punya definitif marker dan targeted gene atau di situ kita punya library di daerah QTL tadi itu kita cobai semua seperti itu. Mana yang jadi kalau tidak sesuai kemungkinan ya memang tidak sesuai memang. Kalau memang sama nanti hasil dari verifikasi QTL dengan RT-PCR katakanlah dari populasi kita RT-PCR semua nanti akan terjadi kolokalisasi ya. Jadi ada tidaknya nanti setelah kita run ke QTL nanti akan posisinya sama dengan QTL mapping tadi marker tadi. Ya, itu kalau benar. Kalau sudah seperti itu saya yakin itu sudah mendekati kebenaran. Walaupun mungkin gennya bisa saja agak berbeda karena memang marker itu tidak berbasis gen tapi berdasarkan lokasi kan, linkage tadi dengan faktor gen. Mungkin itu dari saya Bu Siti. Baik, saya rasa cukup ya karena waktunya sudah sangat mepet sekali. Terima kasih Bapak Sarifin atas presentasinya hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan apa-apa karena tadi materinya sangat jelas sekali penjelasannya. Untuk sesi sebelum saya serahkan ke MC, kita akan melakukan foto bersama yang akan dibantu oleh Ibu Ambari Sukmi Pedani. Untuk Bapak dan Ibu semua, saya mohon bantuannya untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Bapak dan Ibu, silahkan dibuka kameranya. Di saya ada 4 slide. Saya tidak tahu 4 layar Bapak Ibu ada di layar keberapa. Untuk itu tahan sebentar ya. Layar pertama. Sebentar. Layar kedua. Layar ketiga. Dan layar terakhir. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Ambar, Pak Sarifin. Untuk demikian knowledge sharing kita pada hari ini. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Wardah. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator Ibu Yasanti Berlinda Paradisa yang sudah memandu diskusi ini. Baik Bapak Ibu, demikian knowledge sharing seminar hari ini. Semoga sharing ilmu hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Puspita Lisdianti, Bapak Sarifin Firdaus PhD, Ibu Yasanti Berlinda Paradisa, serta Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini hingga akhir. Sampai jumpa lagi pada knowledge sharing seminar berikutnya dengan tema yang berbeda. Menjahit benang bawa peti. Untuk menjahit kebaya anaknya, saya selaku MC pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya Wardah Tuharea beserta panitia pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.